dalam surat umpamanya, mengapa ya surat ini dibuka dengan kalimat ini? Kan jawabannya gampang kalau kita, wallahu a'lam, terserah Allah lah gitu. Itu bahasa kita. Ya kan gitu kan, terserah Allah kan. Kalau itu bukan bahasa ulama Pak itu. Itu bahasa orang nggak ngerti namanya. Kadang-kadang dicari kata Pak. Di dalam satu ayat itu dicari katanya. Mengapa di ayat ini Allah menggunakan kata yang ini? Kan bisa pilihan kata yang lain. Sekali lagi kalau jawabannya terserah Allah, itu jawaban kita. Ya kan? Karena kita nggak tahu ilmunya. Ya terserah Allah lah, ya lah terserah Allah. Tapi Allah tidak menurunkan sia-sia. Mana ada kitab suci turunkan sia-sia? Kalau kaji saya. Ada nama ilmu di dalam ilmu tafsir, namanya ilmu munasabah namanya. Itu ilmu besar sendiri. Bahkan ada tafsir ditulis berjilid-jilid itu hanya untuk memotret munasabah saja. Yaitu tafsir Al-Biqai. Itu untuk memotret munasabah. Apa hubungan? Munasabah itu cuma hubungan. Hubungan dan keterkaitan. Surat ini dengan surat ini hubungannya apa? Mengapa ya Al-Nisa itu adanya antara surat Ali Imran dan surat Al-Maidah? Itu dicari hubungannya apa? Karena semua mukjizat. Terus sekarang gini loh. Kita melakukan sesuatu kan bukan mukjizat. Apa yang kita lakukan bukan mukjizat. Tapi lihat, tanyakan kepada orang yang masang AC. Kenapa AC dipasang di sini? Kenapa dipasang di sebelah sini? Tanyakan ke mereka mengapa pintunya pintu geser. Pintu buka kan juga bisa. Atau nggak usah dikasih pintu. Masjid di perumahan saya nggak ada pintu sama sekali. Semua terbuka gitu kan, tidak ada apa-apa. Tidak ada pintu, nggak ada jendela, ya nggak ada apa-apa. Terbuka. Bisa toh. Maka sang arsitek, orang yang membuat ini, dia akan menjelaskan dengan detail. Oh ini Pak begini Pak, ini karena lingkungan begini, karena ini begini kan. Jelaskan. Ada hubungan yang sangat kuat antara apa yang saya lakukan ini, kenapa saya letakkan di sini, kenapa ini di sini, kenapa itu di situ. Semua ada hubungannya. Padahal itu bukan mukjizat. Nah, bagaimana dengan kitab suci yang mukjizat? Tata letak itu ada mukjizatnya. Ada hubungannya. Dicari, itu namanya ilmu munasabah, ilmu besar sendiri. Kalau kita belum pernah dengar sebelumnya, nah inilah. Ayolah kita dekati kitab suci kita ini ya. Begitu juga dicari, bukan cuma antar surat, antar ayat. Karena kadang-kadang teman-teman, seperti semalam saya sampaikan di Al-Irsyad, Masjid Al-Irsyad, di akhir penjelasan saya tentang surat Al-Isra. Kadang-kadang gitu. Quran itu kadang dari ayat ke ayat loncat-loncat temanya. Al-Isra ayat 1 bicara tentang Isra'nya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tiba-tiba ayat kedua bicara tentang Nabi Musa, loncat langsung zaman Nabi Musa. Panjang tentang Nabi Musa, tiba-tiba balik ke zaman Nabi Muhammad lagi. Jadi hubungan antar ayat itu dibahas oleh ulama. Bukan cuma hubungan antar ayat, mereka ulama masuk lagi ke dalamnya. Dalam surat umpamanya, mengapa ya surat ini dibuka dengan kalimat ini? Kan jawabannya gampang kalau kita, wallahu a'lam, terserah Allah lah gitu. Itu bahasa kita. Ya kan gitu kan, terserah Allah kan. Kalau itu mah bukan bahasa ulama Pak itu. Itu bahasa orang nggak ngerti namanya. Ulama itu dibahas. Sampai ulama kumpulkan. Coba cek Quran yang dimulai dengan tasbih. Kenapa isinya di sini? Urutannya sampai begini. Coba cek Quran yang dimulai dengan hamdalah. Cek Quran yang dimulai dengan ini, dengan huruf, umpamanya huruf muqatta'ah, huruf alif lam mim nun dan seterusnya. Semua dicek oleh para ulama. Terus kenapa dia diakhiri dengan ayat ini, surat ini? Apa hubungan antara akhir surat ini dengan permulaan surat setelahnya? Begitu dicari. Itu ilmu besar sendiri, namanya ilmu munasabah. Dan Anda akan menjumpai sangat banyak ilmu manfaat di dalam ilmu munasabah. Dahsyat sekali ilmu ini. Dan jadi kalau belum pernah dengar ya tolong dipelajari ilmunya. Nah, itu ilmu, salah satu ilmu kitab suci kita. Kadang-kadang dicari kata Pak. Di dalam satu ayat itu dicari katanya. Mengapa di ayat ini Allah menggunakan kata yang ini? Kan bisa pilihan kata yang lain. Sekali lagi kalau jawabannya terserah Allah, itu jawaban kita. Ya kan? Karena kita nggak tahu ilmunya. Ya terserah Allah lah, ya lah terserah Allah. Tapi Allah tidak menurunkan sia-sia. Mana ada kitab suci turunkan sia-sia?
Kalau kaji saya. Baik. Baik, saya jelaskan agak melebar karena supaya kita paham cara berpikir para ulama, pakem, qawaid, kaidah-kaidah yang dipakai oleh para sahabat dan salafus saleh dalam memahami kitab suci. Nah,